8 hari lagi. 1 minggu. Nanti ada tes juga berarti. Ya, Ini yang tersisa atau memang dari awal? dari awal. Dari awal. Ya. Berarti dari awal teman-teman masih semangat ya? Masih semangat. Mau sukses ya? Mau ya? Tujuan kami kesini buat apa sih? Ada yang tahu nggak? Saya biasa bawain apa ya, isi sosialisasi kayak gini. Memang saya lebih sukanya kayak gitu teman-teman, jangan diam. Siapa? Jangan ngantuk gitu ya. Ini saya bawa hadiah soalnya. Saya bawa hadiah. Syaratnya sih tadi teman-teman jangan diam ya. Harus aktif ya. Ada mug sama burung koi, kan lumayan. Teman-teman ada yang udah tahu pegadaian? Ada yang udah jadi nasabahnya? Nasabah apa? Cicilan? Buku tabungan? Buktinya apa? Mana? Kalau di bawah saya kasih mug sekarang. Nggak di bawah ya? Tahu pegadaian itu orang yang nggak punya uang datang ke pegadaian dapat uang. Ya. Nggak juga. Ada juga orang yang datang ke pegadaian kebanyakan uang, dia mau investasi ke pegadaian bisa juga. Ya. Nah, pada dasarnya memang pegadaian itu salah satu perusahaan badan usaha milik negara. Ya. Masyarakat Indonesia agar mereka tidak lari ke ini. Tahu sendiri kan rentenir kan, bunganya yang tinggi, pinjaman sedikit ya, nggak dibentuk lah itu. Memang basicnya dari dulu sampai sekarang pegadaian itu lebih ke gadai teman-teman. Ya. Dan apa sih korelasinya teman-teman sebagai para calon pengusaha ya? Betul? Betul teman-teman calon pengusaha. Apa sih korelasinya hubungan dengan pegadaian? Teman-teman kan yang paling penting kan butuh modal. Iya. Ini yang teman-teman sudah selesai lakukan di sini, teman-teman sudah bisa buka sendiri. Silakan, teman-teman butuh modal bisa pegadaian. Seiring dengan perkembangan waktu, pegadaian ini sudah produk yang kita punya sekarang. Kalau dulu terkenalnya hanya gadai saja. Ketika orang butuh anggaran, butuh biaya, dia punya barang apapun, datangnya pegadaian. Ya. Sampai sekarang pun sama seperti itu. Cuma yang membedakan barangnya, teman-teman. Dulu itu kayak model kain, terus sekarang itu masih bisa kita terima. Sekarang hanya barang-barang tertentu. Kayak contohnya perhiasan, emas ya. Kemudian kendaraan bermotor, kemudian apa lagi, elektronik, BPKB bisa. Tapi kalau misalkan menggadai itu harus sama kendaraannya. Nah, teman-teman untuk para calon pengusaha yang baru lahir istilahnya yang baru mulai, teman-teman bisa memanfaatkan produk itu. Produk teman-teman sudah bisa mendapatkan. Misalkan di pause ya. Ini sambil foto bisa. Ya. Jadi buat laporan. Teman-teman punya batas waktu sampai dengan 120 hari ke depan untuk melunasi. Kalau misalkan teman-teman tidak sanggup atau masih belum ada rezeki buat melunasi, nanti teman-teman dikasih kelonggaran untuk apa? Untuk bayar bunganya saja. Ya, teman-teman bisa mengajukan ke pegadaian dengan apa syaratnya? Kita ada produk yang namanya kreasi, teman-teman. Kalau di kontrak, kalau di syariah alun BPKB, apa sih kreasi? Apa sih alun BPKB? Itu merupakan produk untuk para pengusaha kecil, ya seperti teman-teman ini, yang sudah menjalankan usahanya minimal 1 tahun, ya teman-teman bisa mendapatkan fasilitas itu dengan apa? Cukup hanya dengan BPKB kendaraan bermotor. Teman-teman rata-rata udah punya motor mobil ya.
Ya, pesawat punya Odun. Nah itu bisa BPKB-nya digadaikan. Prosesnya beda dengan gadai. Kalau gadai cukup dengan KTP dan barangnya, ditaksir barangnya langsung cair. Ya, kalau misalkan BPKB akan ada proses survei terlebih dahulu. Nah kebetulan di belakangnya ada Mas Ferry, nanti Mas Ferry akan survei ke teman-teman, ke tempat usaha teman-teman. Nah itu pinjamannya bisa sampai 400 juta teman-teman. Tentunya ngelihat dari jaminan dan usahanya berkembang apa enggak. Dan kenapa sih harus minimal 1 tahun? Ada yang bisa jawab?